prinsip PR yang akan saya capai yaitu pertama menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional dengan menjunjung tinggi etika, integritas serta nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka berkontribusi pada pembangunan nasional dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya guna dan berhasil guna serta memiliki keterampilan yang meliputi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan kemampuan adaptasi dan kepemimpinan yang tinggi dalam menghadapi dinamika global dan perubahan teknologi. Kemudian mengimplementasikan asas dan teori-teori hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum. Capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis prinsip, norma, serta mekanisme hukum yang mengatur hubungan internasional, termasuk hukum diplomatik, deportasi, ekstradisi, hukum humaniter, dan penyelesaian sengketa, serta mampu mengevaluasi isu-isu kontemporer dalam praktik hubungan antar negara dan perspektif hukum internasional. Hukum hubungan internasional ini ada 16 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman mengenai pengantar hukum hubungan internasional. Pada pertemuan yang kedua, kemudian kajiannya adalah prinsip-prinsip umum dalam hubungan internasional. Pertemuan yang ketiga adalah hukum diplomatik, teori dan dasar hukum. Pertemuan yang keempat, kedudukan dan fungsi perwakilan diplomatik. Pertemuan yang kelima, imunitas dan hak istimewa diplomatik. Pertemuan yang keenam, hukum konsuler, di dalamnya mengatur mengenai struktur dan fungsi. Pertemuan yang ketujuh, pelanggaran hukum diplomatik dan penyelesaiannya. Kemudian pertemuan yang ke-8 ini mahasiswa akan menyelesaikan ujian tengah semester. Di pertemuan yang ke-9, mahasiswa akan membahas mengenai hukum ekstradisi dalam hubungan internasional. Pertemuan yang ke-10 adalah penolakan ekstradisi dan alternatif penegakan hukum. Pertemuan yang ke-11 mengenai deportasi dan pengusiran orang asing. Pertemuan yang ke-12 hukum humaniter internasional dalam hubungan militer antar negara. Pertemuan yang ke-13 adalah hukum konflik bersenjata internasional dan non internasional. Dan pertemuan yang ke-14 mahasiswa akan mendapatkan bahan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum negara dan individu dalam kejahatan internasional. Pertemuan yang ke-15 mahasiswa mampu memahami dan mengerti dengan menggunakan studi kasus hubungan internasional berbasis
mengenai hukum internasional publik dan hukum internasional privat, ini yang bagian hukum internasional publik. Selain hukum humaniter, ada hukum yang lain. Ada hukum angkasa yang kita sebut seperti kemarin pada saat membahas teritorial di dalam hukum internasional. Kemudian ada hukum laut, hukum diplomatik, dan hukum perjanjian internasional. Karena hukum humaniter ini bagian dari hukum internasional, tentunya karakteristiknya tidak jauh berbeda dari hukum internasional. Di samping itu juga mengacu pada sumber hukum internasional, yaitu Statuta Mahkamah Internasional. Di dalam sumber hukum internasional ada 4 sumber hukumnya. Ada perjanjian internasional, ada kebiasaan internasional, kemudian ada apa lagi masih ingat? Prinsip-prinsip. Oke, good. Nah, di dalam hukum humaniter kita hanya mengacu pada satu sumber hukum internasional, yaitu hukum perjanjian internasional. Nah, bicara tentang hukum humaniter, dulu istilah hukum humaniter itu tidak kita kenal karena menggunakan istilahnya hukum perang. Kemudian berkembang lagi menggunakan istilah hukum konflik bersenjata. Berjalannya waktu menggunakan istilah hukum humaniter. Kenapa bisa berganti-ganti nama? Pertama kali hukum perang itu dikenal ketika ada perang dunia yang pertama. Tahun berapa ini? Yang perang dunia kedua? Berapa tahun nih bedanya nih? Berapa tahun? Korbannya lebih banyak yang perang dunia pertama atau yang kedua? Yang kedua. Jadi makin seru kan? Karena semakin banyaknya korban perang ini menimbulkan suasana anti perang. Itulah kenapa istilah perang tidak digunakan. Karena banyaknya korban perang tadi, istilah perang tidak lagi digunakan. Tetapi kita tidak memungkiri konflik itu pasti akan selalu ada. Terlebih konflik bersenjata. Maka tadi yang awalnya disebut hukum perang menjadi hukum konflik bersenjata. Setelah perang dunia kedua ini, karena korbannya terlalu banyak, sangat banyak, ini ada upaya untuk melindungi manusia dari kekerasan perang. Silakan teman-teman baca definisi ini, kemudian temukan kata kuncinya, definisi dari 2 ahli hukum. Silakan 1 menit untuk membaca, temukan kata kuncinya. Ya, teman-teman, dari 2 definisi mengenai hukum humaniter, silakan teman-teman cermati definisi di atas, kemudian temukan kata inti atau kata kunci yang bisa teman-teman gunakan sebagai pegangan untuk mendefinisikan. Silakan, siapa yang berani? Oke, silakan Agil. Yang A
sipil. Terus masyarakat ya. Ada lagi? Bangunan. Siapa? Artinya orang. Tentara, good. Siapa lagi? Warga sipil, tentara, tenaga medis. Siapa mas? Mereka yang menjadi tahanan ya. Jangan lupa, mereka yang menjadi tahanan itu adalah korban perang. Baik itu adalah pihak musuh. Nah, sumber hukum humanitar ini diatur di dalam dua konvensi. Tadi teman-teman sudah dapat kalimat intinya nih, Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Kalau Konvensi Jenewa itu yang mengatur perlindungan korban perang. Kalau Konvensi Den Haag yang mengatur bagaimana menggunakan peralatan perang. Dengan adanya pengaturan ini sebenarnya tidak bermaksud untuk melarang perang, karena perang itu tetap dibolehkan, tetapi itu adalah pilihan terakhir ketika konflik tidak bisa diselesaikan. Masih ada upaya-upaya lain sebelum melakukan peperangan. Nah, disinilah hukum humaniter mencoba mengatur bagaimana perang itu tetap berjalan dengan berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Tadi di awal ada yang menyebut hukum humaniter adalah hukum kemanusiaan. Apa? Karena dari humannya adalah manusianya, sehingga harus tetap memanusiakan manusia. Hukum humaniter karena tadi dia memberikan penekanan pada perlindungan korban perang, dia memiliki tujuan untuk menjaga hak asasi manusia, menjaga harkat dan martabat manusia, baik dia di pihak lawan maupun di pihak lawan sendiri. Itulah kenapa tadi korban perang tidak hanya penduduk sipil dan tentara yang ikut berperang, tapi termasuk di dalamnya juga adalah tahanan perang. Menurut pengetahuan teman-teman nih, pengalaman teman-teman, selama ini bagaimana perlakuan tahanan perang? Apakah nih tahanan perang selama ini ketika mereka tertangkap oleh pihak musuh? Disiksa, diapakan tadi? Dihukum mati. Di sini? Ya. Diperlakukan secara tidak manusiawi. Itulah kenapa penghormatan terhadap hak asasi manusianya tetap harus dijunjung tinggi. Pertanyaan saya, ketika sudah mendapatkan definisi hukum humaniter, menurut teman-teman, apakah hukum humaniter ini berlaku di masa damai? Coba refleksikan. Pertanyaan saya teman-teman, hukum humaniter ini apakah berlaku pada masa damai? Siapa yang berani menjawab? Oke, silakan Mbak Tiara. Pada masa damai tidak berlaku hukum humaniter, melainkan yang berlaku pada saat masa damai yaitu hukum HAM, karena hukum HAM itu berlaku pada semua masa itu. Oke, terima kasih jawaban yang bagus. Hukum HAM berlaku pada semua masa. Dalam hukum nasional dia selalu berlaku. Tapi ketika peperangan yang digunakan adalah hukum humaniter. Bagaimana dengan kerusuhan, huru hara, demonstrasi seperti yang kemarin itu? Berlakukah hukum humaniter? Oke, silakan Mas siapa? Panji, lupa saya namanya. Panji, silakan. Tidak berlaku karena tidak pas peperangan terjadi. Kakaknya hukum apa ini? Dan Hukum HAM. Oke, good. Karena kerusuhan negara demonstrasi bukan perang ya. Kalau perang itu bisa terjadi karena subjek dari hukum internasional antar negara, negara dengan entitas yang lain. Terima kasih teman-teman. Oke. Nah, tujuannya tadi hukum humaniter ini adalah human ya, utamanya di human. Teman-teman berperan di situ karena hukum humaniter ini memberikan perlindungan terhadap manusia, perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Terima kasih.
menjadi seorang satria yang jujur, tidak boleh melakukan khianat. Ini yang kadang-kadang masih dilakukan pelanggaran, memberikan seseorang untuk menjadi penyusup di dalamnya. Prinsip yang ketiga, prinsip kemanusiaan. Tadi korban perang, warga sipil, masyarakat dan tentara, tahanan, tenaga medis yang sudah teman-teman itu harus dilakukan secara manusiawi. Siapapun mereka, ketika luka di medan peperangan harus dilakukan manusiawi. Ketika sakit disembuhkan, ketika mati diapakan nih? Ketika meninggal harus dikubur. Itu prinsip yang harus dihormati. Kemudian prinsip pembeda. Di sini harus dibedakan nih, mana warga sipil, mana tentara lawan, mana bangunan sipil, mana bangunan yang dilindungi, dan mana bangunan yang boleh dihancurkan. Yang terakhir adalah ROI atau rule of justice. Prinsip di sini adalah perang harus patuh pada petunjuk yang diberikan oleh atasan atau komandonya. Ketika harus gencatan senjata, maka tidak ada lagi yang menyerang. Ketika perang sudah mulai lagi, ini harus menunggu perintah dari komando. Di dalam hukum humaniter ini berkembang dari waktu ke waktu. Sejak zaman kuno itu sudah mengenal gencatan senjata, ada juga prasasti-prasastinya. Kemudian pada zaman pertengahan ini nilai-nilai agamanya mulai masuk. Ada agama Islam dan agama Kristen yang cukup kuat pada masa itu. Nah, pada masa modern ini sudah banyak intervensi. Kita di era teknologi berkembang lagi nih, konfliknya bukan hanya konflik bersenjata. Nanti di akhir saya akan sampaikan modernitas dari hukum humaniter. Perang itu merupakan salah satu dari 4 kejahatan yang disebut di dalam Statuta Roma tahun 1993. Selain kejahatan perang, ada genosida, ada agresi, ada kejahatan kemanusiaan. Tetapi berkembangnya waktu, kejahatan kemanusiaan ini disebut sebagai seluruh kejahatan yang disebutkan di dalam Statuta Roma. Jadi baik kejahatan perang, genosida, kemudian agresi, dan kejahatan kemanusiaan itu sudah menjadi satu disebut sebagai kejahatan kemanusiaan. Kembali lagi nih ke sumber hukumnya. Tadi kita menyebut konvensi Den Haag dan konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa tentang apa? Di awal tadi sempat kita menyebutkan sumber hukum humaniter itu berasal dari sumber hukum internasional, salah satunya perjanjian internasional. Nah, kekhususan sumber hukum humaniter ini menggunakan hukum Den Haag dan hukum Jenewa atau konvensi Jenewa dan konvensi Den Haag. Masih ingat tadi konvensi Jenewa mengatur tentang apa? Konvensi Den Haag mengatur tentang apa? Yang masih mengingat? Silakan. Oh, silakan Mas Alvin. Konvensi apa yang diingat tadi? Jenewa, Bu. Konvensi Jenewa. Apa mengatur tentang apa itu? Melindungi banyak orang. Melindungi banyak orang. Orangnya siapa nih? Warga sipil, Warga sipil. Melindungi korban perang ya. Konvensi yang memberikan perlindungan terhadap korban perang. Kalau konvensi Den Haag, yang masih ingat? Siapa? Konvensi Den Haag tentang apa? Silakan. Silakan Mbak. Tentang apa nih? Mengatur apa nih? Cara atau metode perang. Good. Ya. Di dalam hukum humaniter kita gunakan 2 konvensi itu ya. Ada konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan korban perang dan konvensi Den Haag yang mengatur cara atau metode berperang. Nah, di dalam konvensi Jenewa kita menghasilkan konvensi lagi di dalamnya. Dia yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat sipil. Tadi Mas Afif menyebutkan masyarakat sipil. Kemudian memberikan perlindungan terhadap tentara. Tentaranya di mana nih? Tentara yang di darat. Kalau perang bisa di darat dan di mana teman-teman? Di laut. Tuh. Juga memberikan perlindungan terhadap tentara yang ada di laut, termasuk di dalamnya kapal yang setara. Dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap kombatan atau tahanan
tahun 1879 dan tahun 1907. Nah, teman-teman, sekarang kita nonton video dulu secara singkat. Ini adalah hukum humaniter versi modern karena kita di era teknologi. Silakan. Jadi teman-teman sudah melihat videonya. Dari video tadi, prinsip hukum humaniter yang secara modern ini apakah sama dengan prinsip hukum humaniter yang tadi kita bahas bersama? Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? kemanusiaan dan pembisnis. Prinsip kemanusiaan dan hukum beda. Masih sama digunakan di dalam humaniter dalam teknologi modern ya, era cyber nih. Kalau kita menyebutnya konflik cyber sekarang. Prinsip kemanusiaan memang tidak terlalu dirasakan, tetapi sasarannya targetnya adalah manusia. Sekarang era teknologi. Kalau yang kemarin itu yang diserang adalah infrastruktur dan manusianya, sekarang adalah jaringan atau sistemnya. Ini yang kemudian menjadi kita harus lebih berhati-hati. Nah, tugasnya adalah teman-teman, karena tadi kita sudah membahas hukum perang, silahkan mencari perang yang terbaru dan analisa. Yang pertama, teman-teman buat nih latar belakang perangnya kenapa bisa terjadi. Yang kedua, prinsip yang dilanggar. Ada 5 prinsip di dalam peperangan yang teman-teman pilih. 5 prinsip ini yang dilanggar pada saat kejadian apa. Kemudian selama peperangan nih, ada nggak perjanjian internasionalnya atau kesepakatan perdamaiannya? Jika ada, sebutkan kesepakatan itu. Isinya tentang apa? Tentunya ketika membuat kesepakatan ada upaya diplomatiknya. Kemarin teman-teman sudah mempelajari mengenai hukum diplomatik. Gabungkan hukum humaniter dengan hukum diplomatik untuk mengupayakan perdamaian. 1 minggu cukupkah membuat tugasnya? Cukup ya. Oke, ini resume dari sedikit materi yang dipelajari. Oke, terima kasih. Silahkan persiapkan tugas itu secara maksimal mungkin. Minggu depan kita akan presentasikan tugasnya secara acak. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hubungan diplomatik itu bekerjasama antar negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pertahanan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Definisi dan karakteristik perjanjian internasional adalah kesepakatan. Putusan peradilan berfungsi sebagai referensi dalam menafsirkan hukum meskipun tidak mengikat secara umum. Pasal 59 Statuta. Keputusan Salah satu simbol hukum yang disebutkan dalam pasal 38 ayat 1 adalah kebiasaan internasional yang